Pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rencananya akan menggelar konferensi pers terkait kasus penyadapan yang dilakukan Australia. Kita ke Istana Negara mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden. Anggota Kabinet tentunya dengan Menteri Luar Negeri. Respon saya adalah sebagai berikut. Saya akan menugasi Menteri Luar Negeri atau utusan khusus untuk membicarakan secara mendalam, serius, termasuk isu-isu yang sensitif berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia-Australia pasca penyadapan. Bagi saya ini merupakan prasyarat dan sekaligus stepping stone bagi perumusan protokol dan kode etik kerjasama bilateral yang saya usulkan dan juga sudah disetujui oleh Perdana Menteri Australia. 2. Setelah terjadi mutual understanding dan mutual agreement dari kedua belah pihak, saya berharap ditindaklanjuti dengan pembahasan protokol dan kode etik secara lengkap dan mendalam. Ketiga, saya akan memeriksa sendiri draft protokol dan kode etik itu apakah sudah memadai dan menjawab keinginan Indonesia pasca penyadapan yang lalu. Keempat, setelah protokol dan kode etik itu selesai dipersiapkan, saya ingin pengesahannya dapat dilakukan di hadapan para pemimpin pemerintahan yang dihadiri baik saya selaku Presiden maupun Bapak Tony Abbott selaku Perdana Menteri. Kelima, tugas kedua negara selanjutnya adalah membuktikan bahwa protokol dan kode etik itu sungguh dipenuhi dan dijalankan. Oleh karena itu tentu diperlukan waktu untuk observasi dan evaluasi. Saya kira wajar dan diperlukan. Yang keenam, langkah terakhir dari apa yang akan kita lakukan ke depan, paling tidak apa yang saya usulkan adalah setelah kedua negara, utamanya Indonesia, memiliki kembali kepercayaan atau trust dan kemudian protokol serta kode etik itu benar-benar dijalankan, maka saya berpandangan bahwa bilateral, ulangi, kerjasama bilateral yang nyata-nyata membawa manfaat bersama dapat kita lanjutkan, termasuk kerjasama militer dan kepolisian kedua negara. Inilah saudara-saudara 6 langkah yang saya pikir mesti dilakukan dengan sungguh-sungguh, disertai dengan niat baik, goodwill, untuk membangun politik bertetangga baik dan juga kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Tentu ada proses lebih lanjut, pembicaraan yang intensif, diplomasi yang akan kita lakukan setelah ini. Saudara-saudara, satu isu yang juga berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, saya mendengar dari saudara-saudara kalangan pers dan anggota masyarakat yang ingin tahu dan ingin mendengarkan apa respon saya, yaitu berkaitan dengan dugaan terhadap dua negara, yaitu Singapura, tetangga, sahabat dekat dan sama-sama negara ASEAN, dan juga Korea Selatan, salah satu sahabat baik Indonesia yang katanya membantu Australia dan Amerika Serikat dalam penyadapan komunikasi
bawah laut di Asia dan wilayah yang lain. Meskipun secara spesifik tidak disebutkan Indonesia, Asia. Terhadap hal itu saya sudah menginstruksikan Menteri Luar Negeri kita untuk meminta penjelasan dari para duta besar negara-negara itu. Itu yang dapat saya respons sekarang ini berkaitan dengan berita yang baru itu. Saudara-saudara, melalui mimbar ini sekali lagi saya meminta kepada rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan percayalah pemerintah akan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan kewajiban yang harus pemerintah jalankan. Saya mengulangi lagi apa yang saya sampaikan pada tanggal 20 November yang lalu, agar hubungan antar kedua rakyat Indonesia dan rakyat Australia, ya sesungguhnya berjalan dengan baik, itu tetap dijaga. Ada belasan ribu mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia, dan juga tidak sedikit warga negara Indonesia yang bertugas dan bekerja di Australia. Demikian juga ada ratusan ribu warga negara Australia yang berkunjung ke Indonesia sebagai wisatawan, di samping warga negara lain yang juga bekerja dan bertugas di Indonesia. Hubungan antar rakyat kedua negara itu penting, people to people relations, dan percayalah bahwa saya beserta pemerintahan yang saya pimpin memiliki tanggung jawab dan akan bekerja keras untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah ini, tentunya bersama-sama pemerintah Australia. Tentu saja saudara-saudara, di satu sisi pemerintah akan bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya, serius. Tetapi tentu kita harus tetap rasional dalam bertindak dan tidak boleh gegabah serta terlalu emosional. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada rakyat Indonesia pada kesempatan yang baik ini, dan melalui saudara, sebagaimana hukum media yang berlaku, saya berharap apa yang menjadi posisi dan respons Indonesia ini juga mendapatkan respons yang konstruktif dari Perdana Menteri Australia beserta pemerintahan yang dipimpinnya. Demikian saudara-saudara penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.